Mari kita perkenalkan HNS Studio aka Raka Jana. Woo! Halo, halo, halo. Halo semua, halo Brother Zikri, apa kabar semua? Baik-baik, Beli Raka Jana, gimana kabarnya? Ya, selalu gila, selalu baik dan gila. Mantap, 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 mantap. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih, untuk apa namanya ya, coach kita kali ini ya kan, Beli Raka ini merupakan artis juga nih di salah satu apa namanya keahlian beliau di ilustrasi dan juga beliau merupakan influencer juga nih. Saya juga terinspirasi banyak melalui beliau dari karya-karya beliau, bahkan proyek-proyek yang dijalankan oleh beliau nih. Nah, gokil. Beli Raka izin nih kita nanti bakal sharing-sharing nih bareng teman-teman yang ada di sini. Nah mungkin ada yang pengen disampaikan dulu ya sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut nih. Kalau yang ingin disampaikan secara apa ya tentang materi sih mungkin nanti ya materi. Cuman di sini aku senang banget bisa sharing ya, sharing tentang NFT di rangkaian acara Bali Digital Fashion Week tentunya. Ya mudah-mudahan nanti mendapatkan insight lah. Gokil, 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 gokil. Merinding saya nih mendengar Beli Raka berbicara seperti itu. Ngeri banget, ngeri banget. Nah jadi Jadi di sini tuh kita bakal obrolin terkait dengan digital art NFT. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini mungkin bisa bisa kita sepakati dulu bahwa mungkin teman-teman udah mengerti NFT itu apa ya. Jadi kita nanti akan fokus terhadap proses pembuatan dari karyanya itu sendiri. Nah, cuma mungkin nanti kalau misalkan ada yang pengen ditanyakan terkait dengan NFT itu apa atau nanti back to basic juga pertanyaan-pertanyaan kayak apakah NFT itu apa bisa nggak cuma karya doang itu nanti bisa ditanyakan ya nanti kita bakal ada kok apa namanya sesi tanya jawab. Nah mungkin kalau misalkan boleh tanya dulu nih Beli Raka nih sebelum kita masuk ke materi. Ini kan harusnya Raka Jana nih tapi dari nama Zoom-nya ini ada HNS Studio nih. Jadi apakah Raka Jana ini adalah HNS atau HNS adalah Raka Jana nih gimana nih? Karena aku gini, kalau di saat sekarang mungkin gue bisa cerita sedikit. Jadi Yes. pada dari apa ya, awalnya ketika mulai terjun ke industri kreatif, Hmm. khususnya menjadi ilustrator, aku memang menggunakan nama Rakajana. Ya, kemudian di 2015, Hmm. nah itu aku bangun HNS Studio. Hmm. Nah, HNS Studio ini sebagai studio kreatif yang memang menaungi banyak ilustrator juga, dan sekarang semakin berkembang nggak cuma ilustrator. Dan aku di sini pengen mengenalkan HNS-nya lebih banyak sekarang di highlight. Makanya aku kira bahwa apa namanya HNS Studio itu nggak cuma Rakajana gitu. Makanya di setiap kesempatan aku selalu kenalkan HNS-nya karena di sana banyak sekali potensi-potensi atau anak muda yang berbakat gitu. Wow, interesting. Dan juga kita apa akhirnya mengerti nih, oh ternyata HNS itu adalah apa ya bentuk apresiasi dari Beli Raka sendiri bahwa dari seniman itu pun juga mesti diregenerasi gitu loh. Ya, itu wajib sih. Nanti akan aku singgung sedikit di PowerPoint Hmm. tentang HNS Studio-nya gitu. Hmm. Walaupun tetap bahasanya NFT, pengen juga dikit selipin gitu. Gokil, gokil. Boleh, boleh, boleh. Mungkin untuk Beli Raka sambil disiapkan apa namanya PowerPoint-nya sebelum sebelum kita masuk ke penjelasan dari Beli Raka, saya tidak akan lupa untuk selalu mengingatkan kepada teman-teman karena dari acara rangkaian Bali Digital Fashion Week ini kita nanti bakal terus ada sampai tanggal 16 benar ya? Bapak-bapak 16 benar sekali sampai tanggal 16 Desember 2022 dan ini merupakan rangkaian dari acara kita dan kita akan bareng-bareng bersama Beli Raka selama 1 jam dan tentunya saya tidak lupa untuk mention para kolaborator kita dari Bali Digital Fashion Week, acara terbesar, terbig, termegah in Asia. Gokil. Seperti salah satunya itu ada kolaborator kita Beachwalk, Eger, Bodypack, Drezo, Samsara, BitHub, dan juga ada saya sambil membaca teman-teman. Dan juga ada media partner kita dari Budiku, RCTI Plus, Tribun Bali, Uyo, Furio, Tabloid Bintang, Correcto, Eupodia, Sumba TV, Map Magazine, Opal, Seni di Bali, Bali Post, Nusa Bali, Bali.com, dan Chainside. Nah, dan juga kita tidak lupa untuk mention kolaborator dari internasional ya. Di sini audio yang teman-teman dengarkan tadi itu dari apa ya, maestro terkenal ya di luar negeri ya, benar ya. Yang bernama Finestro. Shout out to my friend Finestro.
Nah, oke, mungkin kita bakal masuk ke sumbu ya kan, sumbu acara yang ada di sore kali ini. Dan tentunya buat teman-teman yang nantinya pengen bertanya atau pengen mendapatkan insight nih dari Lord kita Beli Raka Jana, kalian nanti siapkan aja pertanyaan. Dan silakan untuk Beli Raka, take your time, silakan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Oke. Mungkin bisa di back dulu untuk covernya. Nah, ini dia. Sorry ya, agak narsis, itu ada foto saya itu. Eh, jadi apa namanya? Jadi sebelumnya suaraku terdengar jelas kan? Aman ya? Oke. Ya, jadi dalam setiap kesempatan akhir-akhir ini aku sering sekali menampilkan foto ini. Foto ini punya kenangan dan sejarah tersendiri gitu. Karena ini ketika aku berumur berapa ya? Berumur 19 atau 20 tahun ketika pertama kali terjun ke industri kreatif, khususnya pengen menjadi ilustrator pada waktu itu. Dan yaitu narsisnya itu aku tempel beberapa gambar dari temanku, ada gambarku juga. Tujuannya adalah untuk memotivasi diri sendiri agar nggak kalah dengan teman-teman yang lain gitu. Padahal waktu itu juga belum sama sekali mulai gambar gitu. Cuman karena baru mulai kuliah, aku lihat teman-teman yang lain itu pada bagus-bagus gambarnya, jadi aku minta dan aku tempel di apa ya, di tembok kosan. Jadi ini kosan yang aku sulap menjadi studio ala-ala gitu kan. Oke, next. Nah, bahasan hari ini itu adalah 3 huruf ini yang benar-benar mengingatkan aku kembali kepada zaman awal-awal pandemi, di mana waktu itu sering banget Zoom untuk ngebahas NFT, yang dimana pada waktu itu sangat happening banget pada awal-awal ngebahas tentang non fungible token ini gitu. Cuman sebelum ke sini aku pengen mengenalkan diriku sedikit lah gitu kan. Mungkin bisa di next lagi. Nah, seperti yang sudah dibilang tadi, izinkan saya mengenalkan diri saya sendiri, yaitu Raka Jana, kemudian nanti juga bakal mengenalkan HNS Studio-nya, dan terakhir tentu saja main course-nya itu adalah NFT. Next. Oke, jadi nama saya lengkapnya itu adalah Dewa Gede Raka Jana Nuraga, atau Raka Jana yang sering dipanggil orang. Saya dari sebuah desa yang sangat kreatif, namanya Desa Tampak Siring. Kalau dari pusat kota Denpasar itu sekitar 1 jaman lah kurang lebih naik motor gitu ya. Kalau macet ya 1,5 jaman. Jadi kalau teman-teman yang tahu Ubud ya sekitar 15 menit ke utara gitu dari Ubud. Nah, saya awalnya itu adalah seorang ilustrator. Kemudian seiring perkembangan waktu saya berkembang, belajar bisnis juga, karena pada awalnya saya berpikir kita harus jago gambar gitu pada waktu itu. Cuman ternyata menjualnya juga harus bisa, sangat penting gitu. Jadi nggak hanya soal skill membuat, tapi menjual itu juga sangat penting. Akhirnya sekarang saya nggak cuma ilustrator, saya juga ngurus bisnis, saya jadi creative trainer juga, dan akhir-akhir ini saya juga mulai melukis gitu. Saya diracuni oleh sahabat saya, suhu saya juga, yaitu Bro Adrian Zakari. Kalau ada slide Om Niko juga yang meracuni saya untuk melukis, dan bisa dilihat itu studio saya di belakang tuh banyak lukisan, nggak cuma di kanvas, di media papan skateboard juga saya lukis, monitor juga saya lukis gitu. Jadi ya itulah kegiatan sehari-hari saya selain ngurus studio, ya melakukan kegiatan seni dengan melakukan apa saja gitu, dan juga dikontenin. Jadi saya per 2021 itu mulai membuat video kayak untuk di TikTok, untuk di Reels juga gitu. Karena seiring perkembangan zaman saya lihat media promosi udah mulai bergeser gitu. Kalau dulu mungkin menikmati visual bisa lewat foto gitu, orang udah bisa menikmati gitu. Tapi semakin ke sini adanya platform video sebagai media promosi juga, itu mau nggak mau juga harus kita ikuti, itu bagian dari perubahan gitu. Dan
hal yang saya percaya yaitu kita berkolaborasi, kita beradaptasi juga, dan tentu saja berinovasi. Kemudian next. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang HNS Studio. Tadi udah di-mention sama brother saya Zikri. HNS Studio ini merupakan bentuk komitmen saya ingin juga ibaratnya memasyarakatkan seni digital gitu ya. Karena pada awalnya sangat sedikit sekali yang melirik seni digital ini, khususnya di Bali gitu. Karena di Bali ya kita tahu orang masih terfokus ke pariwisata konvensional yang memang itu sudah menjadi jantungnya Bali gitu. Budaya, pariwisata, dan alam gitu. Tapi menurut saya yang nggak kalah penting di Bali adalah SDM-nya gitu. SDM-nya. Saya berani jamin di Bali itu sulit menemukan orang yang tidak suka atau tidak bisa seni ya. Kebanyakan orang yang sangat seni gitu. Tapi sayangnya seni ini hanya hobi, just hobi gitu, tidak untuk dimonetize gitu. Nah, itu bukan karena apa, tapi karena kurangnya referensi. Bahwa ternyata dari seni, ya khususnya kayak saya nih, ngegambar juga bisa menghasilkan. Akhirnya setelah sekian lama saya tinggal di Denpasar, saya pulang ke Tabak Siring, saya mulai membangun studio saya, HNS Studio, yang awalnya itu fokus ke ilustrasi. Saya merekrut teman-teman yang ada di sekitar rumah saya di Desa Tabak Siring, yang punya potensi untuk mulai mengembangkan studio ini bersama gitu. Nah, awalnya itu pada awal mulanya kita fokus di ilustrasi dan hanya ada 2 staf pada waktu itu. Dan seiring perkembangan di tahun 2022 ini kita sudah mempunyai 20 staf dengan akhirnya nggak cuma fokus ilustrasi, kita mengerjakan desain grafis juga, animasi, termasuk produksi juga seperti sablon, garment, dan packaging. Karena konsep dari studio ini adalah one stop shopping. Mungkin bisa di next. Nah, ini studio HNS itu letaknya di Desa Tabak Siring. Kemudian ada 2 lantai gitu ya. Di lantai 1 itu lebih banyak anak-anak yang memang mendesain, baik itu desain grafis ataupun ilustrasi. Nah, yang di kanan itu salah satu device yang kita gunakan. Kemudian suasana studionya ya seperti itu, santai sebenarnya. Nggak harus di lantai 1 ataupun lantai 2, dimanapun itu bisa sebenarnya. Mungkin teman-teman yang udah pernah KNS tahu situasinya seperti apa. Kalau pernah ke sini tuh situasinya sangat crowded sebenarnya. Ya karena sangat ramai banget di studio gitu. Tapi ya kita santai, kerjanya bisa sambil ngobrol dan lain-lain. Untuk ilustrasi kita kebanyakan klien udah dari luar juga, 90% dari luar negeri. Kecuali kalau produksi kita masih lokal. Untuk misalnya untuk buat t-shirt, untuk sablon, dan buat packaging. Mungkin bisa di next. Nah, ini salah satu screenshot animasi. Untuk animasinya sendiri bisa dilihat di akun YouTube-nya HNS Studio. Kita juga mengerjakan animasi untuk edukasi anak-anak. Yang di kiri itu contoh animasi untuk apa ya, alfabet gitu. Cara membuat huruf A misalnya, cara membuat huruf B. Nah, itu kita animasikan dan targetnya itu adalah untuk anak-anak gitu. Next. Nah, ini juga salah satu pencapaian kita di tahun 2022. Kita udah punya tempat produksi sendiri berupa tempat sablon. Kita juga akhirnya bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitar. Yang kita tahu waktu pandemi kehilangan banyak pekerjaan lah gitu. Nah, di sini kita nggak hanya fokus membuat ilustrasi, tapi kita juga fokus gimana caranya kita juga dengan hobi ini, dengan peluang ini kita bisa buka lapangan pekerjaan gitu, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, salah satu contohnya ini, dari tempat sablon ini kita bisa merekrut sekitar 5 pemuda yang akhirnya sekarang bisa mengerjakan sablon. Kita latih dari nol itu. Dan next kita pengen latih ibu-ibu untuk belajar menjahit nanti. Nah, ini adalah contoh packaging. Kita mengerjakan packaging atau tempat kaos dari kardus bekas. Ini juga akhirnya awalnya itu iseng-iseng, cuman akhirnya dari sini malah bisa buka lapangan pekerjaan baru. Ternyata dari kardus bekas ini bisa dibuat packaging yang itu, yang sebelah kanan, yang kaos one piece itu, yang buah iblis itu adalah dari kardus bekas gitu. Dan dari sana akhirnya banyak orderan masuk,
pengen dibuatkan packaging yang custom dari kardus bekas. Akhirnya kita bisa rekrut lagi gitu pemuda-pemuda yang memang pengen bekerja di industri kreatif. Jadi itu enaknya sekarang. Jadi kita udah disediakan banyak informasi, banyak referensi, tinggal ide kreatifnya aja gitu. Next. Nah, ini kita ke main course-nya sekarang. Kalau tadi aku udah bahas sedikit lah tentang HNS ataupun tentang diriku sendiri. Kalau pengen yang lebih detail, silahkan mampir ke Tambak Siring. Sikri udah pernah juga sekalian workshop, bisa di sini. Mau ngobrol-ngobrol tentang desain, ya silahkan gitu. Nah, kita ke bahasan inti hari ini yaitu tentang NFT. Dan aku pengen disclaimer di sini bahwa aku nggak akan ngebahas blockchain, nggak akan ngebahas kripto, itu bukan apa ya, aku nggak expert di sana, aku nggak kompeten juga di sana gitu. Aku akan ngebahas NFT dari sisi seorang seniman, dari seorang kreator gitu. Jadi aku kenal NFT itu sekitar tahun berapa ya, aku lupa ya, 2019 apa 2020 gitu. Awalnya itu memang sangat happening sekali gitu mendengar itu, cuman nggak paham juga apaan sih NFT gitu. Dan apa ya namanya ya, awal-awal nggak bisa dipungkiri juga gitu bahwa NFT itu benar-benar menggiurkan gitu. Kalau lihat gambar JPEG harganya bisa sampai puluhan juta gitu. Sedangkan kita di dunia industri kreatif ngejual desain biasanya yang dikirim itu kan kayak file mentahnya, source filenya, dan harganya pun nggak nyampe gila-gilaan begitu gitu. Cuman setelah baca-baca tentang NFT, wah ini gokil juga ya gitu. Akhirnya ya udah saya bersama apa namanya, bisa dibilang ini saya sering manggilnya ayah, sering manggilnya om gitu ya, Mas Anto gitu ya, mungkin dia kenal. Jadi sama beliau juga akhirnya saya apa ya, kita sama-sama coba nih NFT nih, kita nggak ada salahnya juga nyoba NFT gitu. Dan ternyata hasilnya itu nggak sekedar cuan gitu. Mungkin bisa di next lagi nih, kayaknya kebalik gininya. Di next. Nah ini manfaat ya. Manfaat NFT itu yang paling saya rasakan menjadi seorang kreator yaitu satu, pasti royalti ya. Ya selama ini kita ngejual desain apalagi lokal gitu. Sesuatu yang sangat sulit didapatkan ya royalti gitu. Karena ketika saya ngejual desain kepada seseorang misalnya, itu kan kadang-kadang dijual putus ya. Artinya misalnya saya jual desain 1 juta, saya jual ke satu brand, nah brand itu bisa cetak terus-menerus gitu, sehingga kayaknya nggak, kurang oke juga gitu. Si brand yang beli desain itu tambah kaya, sedangkan yang menjual tuh ya udah hanya dapat 1 juta itu doang gitu. Akhirnya saya kenal NFT, ternyata ada sistem royalti itu yang manfaatnya benar-benar apa ya, saya rasakan gitu. Kemudian yang nggak kalah penting itu adalah komunitas. Ternyata dari NFT saya bisa ketemu dengan orang-orang yang mungkin selama ini susah saya jangkau gitu. Ya contohnya ketemu dengan siapa ya lewat NFT, justru dengan idola-idola saya. Contoh dengan Juki misalnya, saya akhirnya kolaborasi dengan Tai Lalat, termasuk saya ketemu akhirnya nih dengan Mas Adrian, dengan Zikri, dengan teman-teman yang lain, itu nggak ada lain ya karena NFT gitu. Jadi bisa disimpulkan NFT itu nggak sekedar cuan seperti yang banyak orang pikir. Ternyata NFT itu adalah memberikan sesuatu yang lebih, yaitu berupa rezeki juga, cuman rezekinya adalah pertemuan gitu. Itu menurut saya sesuatu yang sangat saya syukuri sampai hari ini, manfaat dari NFT itu. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah sertifikasi gitu. Sertifikasi bagi seorang kreator itu sangat penting karena itu yang melindungi karya kita gitu. Orang pun yang membeli bisa apa ya, bisa bilang bahwa karya ini memang terbukti punya dia gitu dengan adanya sertifikasi gitu. Saya pun punya pengalaman yang sangat buruk gitu, karya dicolong gitu dan itu dijual jadi NFT harganya gila-gilaan juga. Di OpenSea apalagi itu akun dengan nama Rakajana itu ada banyak banget gitu. Makanya kenapa sertifikasi itu menjadi barang yang sangat penting hari ini gitu. Mungkin bisa balik ke slide sebelumnya. Bukan, ke slide sebelumnya. Nah, iya. NFT, saya sering tuh dapat pertanyaan tentang apa ya? Gimana sih beli caranya memulai menjual NFT atau
saya pengen main NFT ini gimana sih caranya gitu. Itu pertanyaan yang paling sering gitu. Nah, menurut saya gini, kita ke hal yang paling basic gitu. Mungkin teman-teman udah kenal kan namanya NFT art dan juga NFT project gitu. Mungkin kalian juga udah pernah dengar. Saya yakin sebagian besar dari kita udah pernah dengar itu. Termasuk arti dari NFT pun itu udah banyak sekarang gitu. Nggak seperti zaman awal-awal saya mulai gitu. Nah, saya akan fokus di sini tentang brandingnya gitu. Kalau saya pikir sih NFT itu memang kalau kita membuat NFT, misalnya sekarang kita membuat NFT, kita benar-benar harus pikirkan yang namanya utility-nya gitu. Apa namanya? Selain memang ada roadmap, selain konsep gitu. Karena kalau saya syukurnya itu saya sudah membranding diri saya itu dari lama gitu. Saya sudah ibaratnya ketika saya berkarya, saya nggak hanya fokus membuat karya yang bagus, tapi mengenalkan juga sangat penting gitu. Makanya dulu dari zaman Facebook, kemudian ke zaman Instagram juga, saya terus-menerus mengenalkan diri saya. Sehingga ketika ada teknologi NFT ini, menurut saya ini kan produk turunan dari apa ya? Saya bilang dari karya-karya saya gitu. Misalnya kalau dulu medianya mungkin ya kaos gitu atau enggak merchandise lain gitu. Tapi sekarang ketika ada NFT ya udah saya tinggal bermain itu, orang-orang udah tahu gitu. Tinggal saya share di Instagram, orang-orang udah tahu gitu. Kenapa? Karena memang dari lama saya sudah membangun brandingnya. Kemudian konsep juga sangat penting. Pastikan jangan selalu mengubah konsep atau ikut-ikutan orang gitu. Dari awal itu benar-benar harus ditentukan. Kalian ini mau bermain di ranah apa gitu. Kenapa konsep itu sangat penting atau branding itu sangat penting? Mungkin membangun branding itu sangat butuh waktu gitu, tapi itu akan sustainable, itu akan untuk jangka yang sangat panjang gitu. Beda halnya kalau kalian pengen instan, mungkin aja kalian bisa kayak, oh sekarang lagi tren nih gambar kayak si A, kita ikutan si A. Besok ngetren gambar si B, ikutan si B. Artinya kalian tidak akan dikenal sebagai siapapun gitu. Kalian hanya akan dikenal sebagai orang yang ikut-ikutan gitu. Itu instan gitu. Itu cepat bisa. Cuman nggak akan sustainable juga gitu. Yang kedua, NFT hari ini itu NFT yang memberikan real impact gitu. Itu yang paling penting. Entah itu seperti ini kan adanya Bali Digital Fashion Week ini kan memberikan real impact gitu. Maksudku kita mendapatkan banyak insight, kita ketemu dengan orang baru, kemudian ada pameran juga. Saya pun akhirnya mendapatkan ilmu baru tentang apa namanya fashion digital gitu. Saya juga datang kemarin ke Superlatif, saya lihat bagaimana fashion digital itu dibuat gitu. Itu keren banget gitu. Itu ilmu baru buat saya yang biasanya ya udah gambar di iPad, kemudian upload atau enggak dijadikan apa, tapi melihat kemarin pameran itu mendapatkan inspirasi baru, mendapatkan insight, mendapatkan teman baru juga kayak Sipa itu akhirnya saya sama dia kolaborasi nih nanti mau buat sesuatu gitu. Dan itu yang penting gitu, nggak sekedar kita buat aset digital, kita mikirin cuannya doang gitu, nggak. Real impact itu sangat penting karena sangat penting sekali kita membuat atau mengedukasi komunitas gitu supaya nanti ekosistem di NFT ini sehat gitu. Biar nggak seperti kemarin waktu teman kita Gozali viral itu orang-orang pada FOMO gitu, jual KTP lah apalah gitu. Maksudnya dipahami dulu gitu. Sedangkan NFT ini masih sangat baru sekali gitu. Nah, dengan adanya event-event seperti ini, sedikit tidaknya itu akan memberikan pemahaman tentang NFT ini masih baru dan itu sangat luas sekali gitu ke depannya. Kemudian roadmap juga sangat penting. Roadmap apa namanya? Calon kolektor kita itu sebenarnya kayak pengen tahu gitu nih arah project atau arah NFT-nya nanti ini mau kemana gitu. Nanti ini bakal jadi apa aja, manfaatnya apa aja, itu sangat penting sekali untuk dipikirkan gitu. Kalau saya sih lebih banyak bermain di NFT art sih sebenarnya dari awal gitu. Jadi yang beli NFT saya ya sebagian besar memang orang yang sudah suka dengan karya saya gitu. Tapi kalau teman-teman yang bermain di NFT project yang memang ada utility-nya, ya pastikan utility itu memang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Sehingga project kalian itu punya kekuatan secara emosional, orang itu
akan benar-benar support gitu. Kemudian mungkin bisa next. Nah, ini karya yang sangat memorable buat saya. Ini karya-karya yang benar-benar apa ya? Ini awal-awal banget gitu, awal-awal banget. Yang sebelah kiri itu adalah Rangda, yang mungkin teman-teman tahu topeng Rangda atau Lia itu tidak seperti ini gitu. Cuman saya pengen mengembangkan supaya orang itu punya sudut pandang yang berbeda terhadap satu objek gitu. Jadi nggak benar-benar pakem. Karya ini saya buat sebelum pandemi yang kiri. Dan kemarin juga akhirnya menjadi NFT juga. Dan itu banyak banget yang koleksi, saya senang banget. Saya terima kasih juga. Nah, yang kanan ini, kalau saya ditanya gimana sih cara menemukan apa ya, inspirasi itu bisa datang dari keresahan. Gambar yang kiri itu sebelum pandemi, terlihat nggak pakai masker yang kiri. Sedangkan gambar yang kanan itu udah pakai masker, berarti itu menandakan lagi pandemi gitu. Dan gambar yang kanan itu walaupun dia bermasker, tapi dia tetap bisa berkreativitas gitu. Makanya walaupun kemarin adanya kayak lockdown, itu nggak membatasi saya untuk berkarya. Dan dari sanalah datangnya inspirasi gambar-gambar saya itu pakai masker. Next. Nah, ini juga ini karya saya yang memang sama, semua dibuat pada waktu pandemi, karya-karya awal, itu terlihat tahunnya juga 2021. Kalau dari visual, karya NFT ini memang gabungan dua elemen, yaitu anime atau manga dan juga tradisional Bali gitu. Saya dari kecil sangat suka sekali nonton anime. Makanya karya saya itu pasti terinspirasi dari kayak Dragon Ball, kemudian Doraemon, Astro Boy gitu kan. Tapi saya juga tidak melupakan sesuatu yang menjadi kekuatan dari apa ya, dari bangsa kita gitu, yaitu apa? Budaya gitu. Budaya itu nggak ada di luar. Maksudnya dalam artian budaya Bali, kesenian yang ada di Indonesia itu nggak ada di luar negeri. Makanya itu merupakan nilai tambah yang luar biasa kalau kita gabungkan itu di karya kita. Sehingga ketika market global melihat itu akan menjadi sesuatu yang unik gitu. Makanya akhirnya dari sana saya kembangkan, lahirlah karya-karya ini gitu. Dibilang Bali juga, iya ini ada ukiran, tapi anime nggak pure ini anime gitu. Jadi saya coba kombinasikan di tengah-tengah itu. Next. Nah, ini juga yang kanan itu judul ini saya beri nama Wanara, terinspirasi dari namanya itu Barong atau Wayang Wong. Nah, Wayang Wong itu modelannya tuh seperti ini, cuman nggak pakai topeng yang setengah begini, dia tuh full topeng. Cuman seperti yang saya bilang tadi, kita boleh terinspirasi, tapi jangan kita tiru 100% pakem gitu. Kita kembangkan lagi supaya lahir karya-karya yang memang fresh di pasaran. Yang kayak kiri itu penari Bali, yang seperti saya bilang tadi juga, walaupun pandemi, walaupun pakai masker, ya tetap berkreasi gitu. Nggak boleh itu dijadikan alasan. Kita seniman, modal kita yaitu kreativitas gitu. Next. Mungkin bisa di next. Nah, yang ini juga sama, masih ada unsur Bali. Nah, yang kanan ini sebuah karya yang sangat spesial yang berjudul The Flying Triangle. Ini karya apa ya? Saya tuh diberikan kesempatan untuk merespon karya salah satu maestro Indonesia dari Bali, yaitu Mendiang Madewianta, di mana karyanya sangat apa ya, inovatif, kemudian futuristik juga. Karya itu dibuat kalau nggak salah itu tahun 80-an atau tahun apa itu, yang jelas sangat, tahun itu tuh sangat futuristik sekali gitu, dari segi layout, dari segi visual gitu. Nah, saya berkesempatan untuk merespon karya itu dan lahirlah The Flying Triangle versi saya gitu. Dan di sini saya pengen sampaikan bahwa kita wajib merawat ataupun mengenalkan karya-karya maestro itu dengan apa? Nggak cuma men-share-nya, tapi juga dengan cara berkolaborasi gitu. Sehingga
generasi muda zaman sekarang juga tahu bahwa tahun segitu juga karyanya keren-keren gitu. Dan dari seni digital ini mudah-mudahan nanti anak-anak muda yang bisa melihat ini diharapkan ya bisa datang langsung ke galeri untuk lihat karyanya secara langsung gitu. Dan salah satu langkah untuk mengenalkan itu yaitu kolaborasi gitu. Dan dengan adanya NFT ini memungkinkan gitu, seperti saya sekarang mungkin kalau nggak ada NFT saya nggak akan dapat kesempatan untuk bisa merespon karya beliau gitu. Itulah kerennya NFT. Mungkin bisa next. Nah ini karya baru saya di tahun 2022 semua, ini mendekati akhir tahun, karyanya sedikit lebih kompleks. Nah jadi yang paling kanan itu jangan dilihat itu vulgar ya, itu sebenarnya punya makna yang dalam karya tersebut, karena karya itu saya dedikasikan untuk ibu saya. Ini belum di NFT-kan sih sebenarnya, cuman ini nantinya bakal dijadikan NFT juga tentu saja gitu. Karya ini berjudul Ibu, di mana saya dedikasikan karya ini untuk beliau, di mana seorang ibu itu melahirkan seorang anak. Proses melahirkan itu saya rasa nggak bisa dideskripsikan gitu. Ada rasa senang, rasa sakit, wah luar biasa gitu, deg-degan, dan lahirlah karya ini. Kemudian yang karya yang kiri itu berjudul Hanoman. Mungkin kalian juga yang join di sini baru pertama lihat Hanoman model begitu tuh, ada mulut di kanan kiri ada mata juga gitu. Nah, sekali lagi itu juga terinspirasi dari baru-baru ini ada berita yang happening banget gitu tentang virus zombie gitu. Pernah dengar nggak itu virus zombie? Nah, jadi kalau ditanya inspirasi dari mana, ya kalian bisa dapat inspirasi dari mana aja gitu. Tinggal dikerjakan aja. Saya yakin teman-teman ini pasti banyak punya ide, cuman memang nggak dikerjakan. Lebih baik dikerjakan aja. Masalah bagus kan itu proses gitu. Next. Nah, lewat NFT akhirnya saya juga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan klub idola saya yaitu Bali United. Saya mulai mensupport Bali United itu dari awal mula ada klub itu tahun 2015 gitu. Ya saya pada waktu itu sudah mulai menggambar tentang Bali United juga gitu. Saya buat setiap ada match, saya buat gambar segala macam gitu. Tapi akhirnya di 2021 ketika Bali United memutuskan untuk membuat NFT, saya dapat kesempatan itu. Akhirnya lahirlah Baliverse. Mungkin teman-teman udah tahu, lahirlah Baliverse, dan itu saya senang banget bisa berkontribusi di sana menjadi artisnya, mengembangkan konsepnya, dan ini salah satu karya yang di Baliverse, dan ini adalah universe-nya. Mungkin bisa next. Nah, kalau udah muncul ini, berarti saatnya silahkan bertanya kalau ada pertanyaan.